Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Di tengah pekan hari ini, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, kita kembali akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di tengah pujian dan tembang syukur yang Bapak Ibu lantunkan bersama dengan keluarga, maka sore hari ini saya akan membacakan kesaksian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan tengah pekan bagi kita bersama. Namun sebelum itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memberikan kami sukacita dan kehidupan yang baru di hari ini. Kiranya kehidupan yang baru di hari ini yang telah kami gunakan dan manfaatkan dengan berbagai aktivitas dari pagi hingga siang bahkan sore hari ini, Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga semua aktivitas yang telah kami lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan, ataupun juga lingkungan masyarakat, itu dapat menjadi persembahan kami bagi Tuhan. Saat ini kami kembali dalam perenungan tengah pekan melalui kebaktian rumah tangga yang dilakukan secara daring dari rumah kami masing-masing. Maka kami juga akan kembali mendengarkan sapaan-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Namun kami memohon hikmat Tuhan, agar kiranya menuntun kami, memberkati kami, sehingga firman yang kami dengar tidak menjadi sia-sia. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di petang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat pertama hingga 10 dikatakan demikian. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu
berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada kesempatan petang hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita pasti ingin bahwa kehadiran dan keberadaan kita dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, supaya kehadiran kita dirasakan oleh orang lain, maka kita akan melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain turut merasakan keberadaan kita. Saya percaya bahwa setiap orang dapat melakukan banyak hal di tengah hidupnya. Namun tidak semua hal yang kita lakukan, sekalipun itu banyak sekali, telah kita buat, telah kita kerjakan, telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian kita. Tidak semua hal itu dapat dirasakan oleh orang lain. Tidak semua hal yang telah kita kontribusikan, yang telah kita perbuat dalam hidup kita, pada akhirnya membuat orang lain turut merasakan kehadiran, keberadaan kita di tengah-tengah hidupnya. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu tidak membuat orang lain merasa, tidak membuat orang lain merasakan kehadiran kita. Tidak membuat orang lain begitu merasakan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupannya. Hal itu bisa terjadi oleh karena apa yang kita lakukan, oleh karena apa yang kita buat, oleh karena keberadaan dan kehadiran kita hanya sekedar ada, hanya sekedar hadir. Andaikan pun kita ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain, maka yang kita lakukan dan kita perbuat bukan yang menimbulkan kesan menarik buat orang itu, bukan hal yang menimbulkan semangat buat orang itu, bukan hal yang dapat menimbulkan gairah dan pengharapan buat orang itu, bukan hal-hal yang justru dapat membangkitkan sukacita dan gairah orang lain di tengah-tengah keberadaannya dengan kita. Yang kita lakukan bukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jika yang kita lakukan bukan sesuatu yang mendatangkan manfaat, bagaimana kita akan bersaksi tentang kehadiran Allah dalam seluruh aspek hidup kita? Jika kita dan keberadaan kita tidak menyaksikan sesuatu yang mendatangkan sebuah pengenalan yang baik akan kehadiran Allah yang kita imani, bagaimana orang lain akan mengakui, bagaimana orang lain akan memuji kehadiran Allah itu sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saat ini menuliskan sebuah kesaksian yang cukup menarik. Bagaimana Paulus, Silvanus, dan Timotius, sesama pelayan Tuhan, sesama orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, mereka kompak. Mereka menunjukkan soliditasnya
Sehingga sesama pelayan di antara Paulus, Silvanus, dan Timotius saling topang menopang dan saling dukung mendukung. Berangkat dari kesaksian mereka yang melayani, saling mendukung satu sama lain, yang kompak, yang solid satu sama lain. Maka dikatakan dalam bagian yang kita baca, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, justru keberadaan mereka yang kompak, keberadaan mereka yang selalu saling mendukung satu sama lain sebagai pelayan Tuhan, membuat jemaat dan orang-orang di Tesalonika tergerak untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan trio pelayan Tuhan ini. Trio pelayan Tuhan ini telah menunjukkan pelayanan yang satu dengan yang lain saling mendukung dan saling melengkapi. Maka pelayanan dari trio pelayan Tuhan, yakni Paulus, Silvanus, dan Timotius ini pada akhirnya membangkitkan gairah jemaat di Tesalonika untuk juga menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius. Sekalipun saat itu ketika Paulus, Silvanus, Timotius turut memberitakan Injil di Tesalonika, kehidupan jemaat di Tesalonika bukan dalam kondisi yang nyaman. Kehidupan jemaat di Tesalonika atau orang-orang di Tesalonika bukan dalam kondisi tentram dan sejahtera. Justru kondisi mereka sedang berada dalam tekanan yang berat, sedang berada dalam tekanan yang membuat mereka mengalami kesulitan. Namun dikatakan melalui bagian yang kita baca, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Ketika orang-orang di Tesalonika dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, walaupun hidup mereka tengah berada dalam tekanan, justru mereka menerima itu oleh karena ada keteladanan yang diperlihatkan trio pelayan Tuhan ini. Ada kekompakan yang dibangun, ada soliditas yang dibangun, ada upaya untuk saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan masing-masing, sehingga orang-orang di Tesalonika menyambut baik. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara-saudara di Tesalonika menyambut baik firman Tuhan oleh karena juga mereka meyakini bahwa firman Tuhan itu punya kuasa untuk memberikan pengharapan, punya kuasa untuk memberikan sebuah motivasi dan dorongan dalam hidup mereka, bahwa bergantung dan percaya kepada firman Tuhan itu akan menolong mereka juga untuk memiliki rasa tenang dan tentram di tengah-tengah kehidupan mereka. Apa yang telah mereka terima, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari trio pelayan Tuhan yang hadir untuk menyampaikan berita kabar baik di tengah-tengah kehidupan mereka, ternyata telah berbuah dalam hidup mereka. Artinya, saudara-saudara di Tesalonika ini, ketika mereka menerima firman dengan sukacita, ketika mereka menerima firman dengan penuh damai sejahtera, firman Tuhan itu bertumbuh, firman Tuhan itu berkembang, firman Tuhan itu terpelihara dengan baik. Kabar baik itu kini bukan hanya bertumbuh, berkembang, tetapi juga berbuah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan kesaksian surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 memberikan penjelasan. Oleh karena orang-orang Tesalonika telah bertumbuh dan telah mengembangkan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan mereka, maka firman Tuhan itu bergema bukan hanya di Tesalonika. Firman Tuhan itu menjadi sebuah kesaksian bukan hanya di Tesalonika, tetapi dikatakan di Makedonia dan Akaya juga.
Firman Tuhan itu bergema. Bahkan bukan hanya Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat. Dikatakan firman Tuhan, kabar baik tentang kehidupan orang-orang percaya di Tesalonika itu telah tersebar. Kuasa Tuhan hadir menyirami, memelihara kehidupan rohani saudara-saudara di Tesalonika. Namun ketika kehidupan saudara-saudara di Tesalonika dipelihara oleh Allah, oleh kuasa Tuhan yang dimulai dengan keberanian menyambut firman-Nya dengan senang dan dengan sukacita, maka kuasa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Makedonia, Akaya, bahkan sampai tersiar ke beberapa wilayah dan di beberapa tempat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagai orang percaya, kita tak ubahnya seperti saudara-saudara di Tesalonika. Kita menerima firman setiap waktu dan setiap saat. Kita menerima berita sukacita yang membawa damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita hampir setiap saat. Pertanyaannya, apakah berita damai sejahtera, berita baik yang kita terima itu telah betul-betul dipelihara dengan baik? Telah betul-betul dipelihara, ditumbuhkan dan dikembangkan dengan sukacita? Kalau kabar baik yang Tuhan hadirkan dan Tuhan sampaikan melalui utusan-utusannya di tengah perjalanan hidup ini telah kita pelihara dengan baik, telah kita tumbuhkan dan kembangkan dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita, maka tentu hal itu harus memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Artinya, jika kuasa Tuhan melalui firman-Nya telah memberi kita semangat, adakah juga semangat yang sama menjadi spirit untuk kita bagikan kepada orang lain? Menjadi kekuatan yang kita sebarkan kepada orang lain. Karena kita sadar betul, sama seperti orang-orang percaya di Tesalonika menyadari betul bahwa mereka menerima kebaikan Allah melalui firman-Nya dan kuasa Tuhan yang hidup dalam seluruh keberadaan mereka. Itu membuat mereka membagikannya kepada orang lain dengan melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Bagi kita saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hal itu juga merupakan panggilan yang tidak bisa kita tawar. Kebaikan Allah yang disampaikan oleh firman-Nya melalui orang-orang yang diutus Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, maka tentu itu harus kita hidupi dengan baik. Itu tentu harus dihayati dengan baik, dan ketika kita menghidupi dan menghayatinya dengan baik, maka kita sadar betul semua itu bukan untuk kepentingan kita, tapi semua itu harus menjadi berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan lewat semua aspek kehidupan kita. Karena kita tahu, sama seperti trio pelayan Tuhan di Tesalonika, Paulus, Silvanus, dan Timotius, sadar betul kuasa Tuhan telah mereka terima. Tapi kuasa Tuhan yang mereka terima itu dirasakan juga oleh saudara-saudara di Tesalonika. Saudara-saudara di Tesalonika menerima kuasa Tuhan itu melalui firman yang disampaikan trio pelayan, dan mereka mengembangkan itu sehingga dirasakan oleh orang-orang di luar Makedonia dan Akaya. Begitu pula dengan kita. Kita merasakan kuasa Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam perjalanan hidup ini dengan segala bentuknya. Sudahkah kini semua itu menurut kita juga pada akhirnya dirasakan oleh orang lain? Setidak-tidaknya Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
keberadaan kita sebagai orang percaya yang telah merasakan nikmat kebaikan Tuhan, yang telah merasakan dan menerima rahmat kasih Tuhan. Seharusnya keberadaan kita dapat dirasakan oleh orang lain lewat tindakan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap kita. Orang duduk dekat dengan kita, orang ada dan tinggal dekat dengan kita, tapi keberadaan kita menjadi asing di tengah hidup mereka. Itu sama artinya berarti keberadaan kita tak dirasakan orang lain. Kalau kita ingin kuasa Tuhan yang kita terima dirasakan orang lain, maka keberadaan kita, kehadiran kita di tengah lingkungan, di tengah persekutuan harusnya memberi dampak positif bagi sesama kita, memberi dampak yang membangkitkan semangat pengharapan dan gairah buat orang-orang yang kehilangan semangat pengharapan itu sendiri. Mari saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sama seperti Paulus, Silvanus, dan Timotius yang menerima kasih Tuhan lalu kemudian mereka bersinergi, maka bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan hadirkan dan tempatkan di sekitar kita, bersama-sama mereka kita bersinergi, bersama-sama mereka kita hadirkan damai sejahtera Allah, sukacita yang dari Allah di tengah-tengah kehidupan kita, supaya dengan demikian kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin tersebar di berbagai tempat, maka Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kuasa-Mu kami rasakan dan alami ya Tuhan. Sungguh besar cinta kasih-Mu masuk menelisik kehidupan kami, bahkan menyeruak di ruang hati kami. Ajar kami Tuhan ketika kasih-Mu masuk menyeruak di ruang hati kami, untuk kami berbagi sukacita akan kasih-Mu itu kepada sesama kami. Karena kami percaya Engkau menyatakan dan menaburkan kasih itu kepada kami bukan untuk kami sendiri, tetapi kami juga harus berbagi dengan orang lain. Kehadiran kami harus dapat dirasakan orang lain sama seperti kuasa Tuhan kami rasakan. Maka kuasa Tuhan yang kami rasakan itu harus juga dapat dirasakan sesama kami, dengan kami menunjukkan sikap, tindakan, dan juga hal-hal yang menjadi gaya hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Ini kami Tuhan, utus kami untuk membagikan kuasa-Mu kepada sesama kami dalam seluruh aspek hidup kami, supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin.